Shalom, selamat malam. Apa kabar Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus? Semoga semuanya di dalam keadaan sehat dan baik adanya. Malam hari ini kita boleh bersekutu di dalam persekutuan Jemaat Karunia, dan kita akan mendengarkan sapaan kebenaran firman Tuhan. Untuknya mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, untuk penyertaan pemeliharaan Tuhan di dalam segenap kehidupan kami, sehingga kami masih boleh Engkau hantarkan untuk bersekutu secara virtual di dalam ibadah keluarga GPIB Karunia. Ya Tuhan, di dalam ibadah ini kami rindu untuk mendengarkan sapaan sabdamu ya Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus untuk mendiami hati dan pikiran kami, agar supaya kami dimampukan untuk dapat mengerti, memahami kehendak Tuhan, untuk selanjutnya dapat kami lakukan di dalam segenap kehidupan beriman kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun atas salah dan dosa kami agar kami berkenan di hadapan-Mu. Inilah syukur kami ya Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari Perjanjian Baru Injil Yohanes pasal 6 ayatnya yang 30 hingga 40. Yohanes pasal 6 ayat 30 hingga 40 yang menyatakan, "Maka kata mereka kepadanya, 'Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari sorga.' Maka kata Yesus kepada mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia.' Maka kata mereka kepadanya, 'Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa.' Kata Yesus kepada mereka, 'Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman.' Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil Yohanes adalah satu kitab yang terdapat di Perjanjian Baru. Kitab yang termasuk dalam rangkaian Injil kanonik ini memiliki gaya struktur yang membuatnya unik dan berbeda dengan ketiga Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas. Meskipun begitu, Injil ini tetap memuat wawasan peristiwa yang sama dengan ketiga Injil lainnya. Injil Yohanes menekankan tentang keilahian Yesus Kristus, Anak Allah. Tidak ada Injil lain yang menekankan sifat kemanusiawian sekaligus keilahiannya dengan tegas dan jelas selain Injil ini.
Waktu penulisannya diperkirakan terjadi pada tahun 40 sampai dengan 140 Masehi. Memang tidak disebutkan dengan jelas siapa yang menulis Injil ini, tetapi Yohanes anak Zebedeus adalah orang yang diperkirakan menulisnya. Yohanes juga dikenal sebagai murid yang dikasihi Tuhan. Menurut Irenaeus, Injil Yohanes ditulis di Asia Kecil, yaitu di Efesus. Penemuan-penemuan arkeologi mengindikasikan Injil Yohanes memuat secara akurat mengenai Bait Allah di Yerusalem dan lingkungannya. Sebelum tahun 70 Masehi, yang mendukung bahwa Injil Yohanes ditulis sebelum tahun 70 Masehi, yaitu ketika Bait Allah dihancurkan. Jadi Bait Allah dihancurkan dari tahun 70 Masehi hingga saat ini belum dibangun kembali. Injil Yohanes menekankan kesatuan yang kuat antara Bapa dan Anak. Hal ini juga tampak dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-1 yang menyatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Penekanan ini jelas terlihat dari ungkapan aku dan Bapa adalah satu. Atau Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan malam hari ini yang akan kita renungkan tidak terlepas dari renungan SBU pagi yang mengambil perikop roti hidup, yang secara garis besar mengisahkan tentang kehendak Allah agar manusia datang dan percaya kepada Anak Manusia yang Dia utus supaya manusia memperoleh keselamatan. Kita bisa lihat mulai dari ayat 29 hingga ayatnya yang ke-35. Namun orang banyak itu mempertanyakan kepada Anak Manusia itu, apa yang dapat Dia perbuat kepada mereka agar percaya kepadanya? Tidak hanya itu saja, mereka pun memperbandingkan kehidupan para nenek moyang mereka ketika bersama Musa. Nenek moyang mereka memperoleh makan mana yang diyakini mereka turun dari surga oleh karena Musa. Lalu apa lebihnya dengan Anak Manusia itu sehingga mereka harus percaya kepadanya? Begitulah, akhirnya Yesus memberikan penegasan dan jawab dari perbandingan dan pertanyaan orang banyak itu, bahwa bukan Musa yang memberi para nenek moyang mereka makan roti dari sorga, melainkan Bapanya yang telah mengutus Anak Manusia itu sendiri. Dan sekarang lewat Anak Manusia itu juga akan memberikan roti hidup bagi setiap orang yang datang dan percaya kepadanya. Orang banyak yang dimaksud dalam pembacaan kita ini mewakili banyak manusia yang mengalami pengalaman eksistensi yang sama sebagai manusia di tengah suatu bangsa lintas waktu hingga saat ini. Nah, jika begitu, berikanlah kami roti itu selamanya, kata orang-orang itu. Biar kami percaya kepadamu, Anak Manusia. Bagaimana? Kata orang banyak kepada Anak Manusia itu.
Yesus berkata, "Akulah roti hidup itu. Siapa yang datang dan percaya kepadaku tidak akan lapar dan haus lagi." Aku yang dimaksud adalah anak manusia yang tak lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang ketika itu oleh orang banyak dikenal sehari-harinya adalah anak dari Yusuf dan Maria, si tukang kayu dan orang miskin. Dan tidak memiliki akses kepada penguasa, baik itu orang Farisi maupun Romawi. Intinya Yesus sama seperti mereka ketika itu. Orang banyak itu. Dialog yang terjadi di Kapernaum antara Yesus dan banyak orang yang menjadi musafir ketika itu, yang mengarungi perairan Yam Kinet dari Galilea menuju Kapernaum untuk mencari dan akhirnya menemukan Yesus, untuk mengalami kembali banyak karya mujizat Yesus yang membuat mereka kagum, bersenang hati, bersukaria. Selain pengalaman baru bagi penglihatan mereka yang selama ini hanya menikmati pertunjukan penderitaan oleh kehadiran penjajahan bangsa Romawi di tanah Yehuda. Apa yang dibuat Yesus juga membuat mereka dapat merasakan kekenyangan dari rasa lapar akan makanan. Orang banyak itu sudah menyaksikan dan mengalami mujizat 5 roti dan 2 ikan. Saudara-saudara yang terkasih, sejarah mencatat bahwa pada saat itu kesejahteraan masyarakat tidak merata. Terjadi ketimpangan sosial yang diakibatkan oleh penjajahan Romawi. Masyarakat lapar. Masyarakat kemudian dinilai atas kuat dan lemah, kaya dan miskin, minoritas mayoritas. Begitulah akhirnya ketika Yesus mengawali karya keselamatannya di sekitar Galilea. Dia berjumpa dengan banyak orang-orang yang terasingkan dari kehidupan sosial masyarakat. Golongan masyarakat yang tidak memiliki hak kepemilikan atas hasil bumi pertiwinya sendiri. Banyak sekali dijumpai oleh karena keterbatasan akses mereka dengan penguasa negeri saat itu. Sepertinya siapa kuat, dia yang bertahan, jadi moto penduduk yang mendapat sokongan para penjajah Romawi. Bapak Ibu Saudara, kesamaan konteks yang ada dalam teks uraian Yohanes ini dengan keberadaan bangsa kita hari ini menghantarkan banyak orang Galilea yang juga mewakili gambaran orang-orang dari negeri kita saat ini, mencari Yesus bukan karena mereka percaya bahwa Yesus adalah anak manusia yang diutus oleh Allah lewat banyaknya karya mujizat yang Yesus buat, yang telah mereka rasakan, melainkan mereka mati-matian mencari Yesus hingga Kapernaum semata-mata dengan satu tujuan, agar mereka tidak lapar lagi, agar supaya kebutuhan mereka terpenuhi. Asalkan tidak lapar lagi. Setelah itu bolehlah untuk percaya kepada Yesus, bahwa dia adalah anak manusia yang diutus Allah. Bahkan untuk melakukan apa yang dideskripsikan Yesus dalam ayat 27 hingga 29, saya bacakan ayat 27 hingga 29. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya.
Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Ya, Bapak Ibu, dengan senang hati mereka akan melaksanakan itu setelah dikasih makan. Hingga tetes darah terakhir pun jadilah. Yang penting memperoleh mana yang sama yang dinikmati para nenek moyang mereka. Manusia saat sekarang pun banyak yang berpikiran demikian. Namun harus digarisbawahi bahwa ada perbedaan yang hakiki antara orang banyak yang mengikuti Yesus saat itu dan orang-orang percaya saat ini. Perbedaannya adalah orang-orang ketika itu memang belum mengenal Yesus seperti kita mengenal Yesus saat ini. Kita yang sudah menjadi Kristen turun-temurun. Demikianlah orang banyak itu datang kepada Yesus. Lewat dialog dengan Yesus, diperlihatkan kepada kita bahwa mereka datang bukan karena percaya, melainkan karena keinginan pemenuhan kebutuhan mereka. Nah, setelah ada untung, kalau mau percaya ya silakan saja. Untuk percaya harus dibayar dengan apa dulu yang mau diberikan Yesus. Kira-kira begitulah tuntutan mereka. Percaya sama dengan bekerja, harus ada syaratnya, untung atau rugi. Sangat disayangkan bahwa mereka bekerja atau mencari Yesus jauh-jauh hanya untuk makanan yang akan habis, bukan untuk makanan yang bertahan hingga kepada hidup yang kekal. Padahal Yesus mau mereka dan kepada kita saat sekarang ini adalah datang padanya dan percaya kepada Dia dan memperoleh keselamatan itu sendiri. Sesungguhnya dalam kehidupan beriman tidaklah demikian. Ada deal-deal kesepakatan untung rugi baru percaya atau tidak. Kehidupan beriman kita adalah sepenuhnya buah dari pekerjaan Allah yang mau memberikan dirinya untuk ditemukan oleh manusia dengan segala keberdosaannya. Dan oleh kebersediaan kasih Tuhan, kita boleh percaya dan memperoleh keselamatan yang dibawa oleh anak manusia, Yesus Kristus. Semua itu adalah pekerjaan Allah di dalam anugerah yang diberikan kepada kita. Bukan karena syarat-syarat yang kita tawarkan kepada Allah. Sehingga kita diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah anugerah. Sebab senyatanya kita tidak layak untuk menerima itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam keselamatan di dalam Yesus Kristus itulah yang dengan anugerahnya menghantarkan kita pada berkehidupan yang tidak merasa lapar dan haus lagi. Sebagaimana dinyatakan Yesus bahwa Dialah roti hidup itu. Siapa yang datang dan percaya tidak akan lapar dan haus lagi. Saudara-saudara yang terkasih, menerima Yesus sebagai roti dan hidup berarti hidup dalam keselamatan. Hidup dalam keselamatan berarti hidup berkelimpahan atau tidak kelaparan. Apakah benar hanya dengan datang dan percaya pada Yesus kita tidak akan kelaparan? Ya, tetapi bukan berarti kita tidak membutuhkan lagi makanan. Tetap butuh. Hanya saja dengan datang dan percaya pada Yesus, manusia tidak lagi dikuasai oleh makanan.
Hidupnya bukan lagi semata-mata untuk mencari makanan dan menjadi kenyang. Hidup tidak lagi sebatas kenyang, melainkan untuk pekerjaan Allah. Artinya, hidup sebagai imago Dei. Bagaimana kita jemaat sektor 1 sampai dengan 10 menjadi rekan sekerja Allah dalam mewujudkan keharmonisan derap langkah kehidupan seisi bumi. Terus bagaimana caranya? Ya, jawabannya adalah datang dan percaya pada Yesus. Hidup manusia tidak lagi sebatas untuk pemenuhan kepentingan perut semata dan nafsu duniawi, melainkan menjadi partner Yesus yang ikut serta untuk menguasai dan mengusahakan bumi. Bisa dilihat di Kejadian pasal 1 ayat 28. Dengan diantaranya menjadi teman bagi orang-orang yang tidak beruntung, yang kehilangan pekerjaan, orang yang menderita yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Bagaimana kita menjadi teman bagi mereka yang terpinggirkan oleh hilangnya kepekaan sosial terhadap sesama. Menjadi pribadi-pribadi dengan tangan dingin untuk meminimalisir kerusakan lingkungan hidup. Jika tidak lagi dapat untuk diperbarui, paling tidak kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang menjadikan kerukunan di tengah keluarga, masyarakat, dan terutama di gereja sebagai nafas hidup keberimanan. Bapak, Ibu, Saudara, di masa sulit seperti saat ini, bagaimana kita yang sudah dikenyangkan dan diberkati oleh Tuhan berperan serta dalam program ketahanan pangan bagi jemaat GPB Karunia dan orang-orang sekitar melalui program Lumbung Yusuf. Bagaimana kita menjadi saluran berkat bagi sesama yang membutuhkan? Apakah hidup kita sudah berdampak baik bagi sesama? Inilah roti hidup itu, yang dengan menerimanya manusia yang datang dan percaya pada Yesus tidak akan mengalami kelaparan dan kehausan lagi. Bagaimana bisa? Sebab semuanya di dalamnya akan selalu merasa berkecukupan dengan kepemilikan yang diberikan Allah, tanpa lagi harus menambahinya dengan usaha-usaha yang ditawarkan si jahat iblis lewat setiap kesempatan yang ada pada pekerjaan setiap manusia, di mana Allah mengembankannya pada kita sebagai alat mengusahakan bumi dan isinya, dan menikmati hasilnya sebagai hasil ciptaan Allah yang melimpah dan baik adanya. Mulai dari pemulung, tukang sepatu, tukang bangunan, penambal ban, hingga pejabat teras dalam pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta para pendeta dan hamba-hamba Tuhan. Sudahkah kita hadir membawa damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita? Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, cinta tanpa syarat itulah menerima roti hidup. Untuk datang dan percaya supaya menerima roti hidup itu, tentunya bukan didasarkan oleh tawar-menawar dengan Allah. Yang dibutuhkan adalah kesadaran dari kita bahwa Allah telah begitu baik dalam kehidupan kita, berkenan untuk ditemukan oleh kita manusia di dalam keberdosaan kita, dan kemudian menerima keselamatan yang berasal dari Allah. Dengan adanya kesadaran sedemikian itu, maka akan menghadirkan kebersediaan diri manusia
untuk selalu berupaya mencari dan menemukan Yesus sebagai roti hidup di setiap dimensi kehidupan kita manusia. Itulah manifestasi syukur dan respon manusia atas anugerah yang Allah berikan. Dengan begitu, mencari dan menemukan Yesus bukan lagi untuk kenyang, versi orang banyak di Galilea di zaman Yesus, melainkan untuk memperoleh kekenyangan spiritual di dalam keselamatan. Tentunya kenyang spiritual akan menghantarkan manusia tidak menjadi manusia yang lapar akan pemenuhan hawa nafsu semata di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi menjadikan manusia yang bersahaja, penuh keharmonisan, pemersatu. Dan yang terpenting adalah menghadirkan manusia-manusia yang hidup di dalam roh, seperti yang Yesus kehendaki lewat tulisan surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Galatia pasal 5 ayat 22 hingga 26. Diberkati untuk memberkati. Itulah kenyang untuk mengenyangkan di dalam karya keselamatan Yesus yang adalah roti hidup itu. Ketika kita sudah menerima roti hidup itu, kenyang bukan berarti tidak ada penderitaan. Datang dan percaya Yesus sebagai roti hidup sama dengan kenyang dan tak haus lagi. Bukan berarti tidak ada penderitaan. Sebab mencari dan menemukan Yesus bukan berarti bebas dari penderitaan oleh karena hiruk pikuk dan tantangan kehidupan, himpitan hidup, kekecewaan hidup, disharmonisasi, kepahitan hidup, dan ketidakbersahajaan hidup yang bisa saja terakumulasi menjadi kekacauan hidup. Menerima roti hidup bukan untuk terbebas dari semua itu, melainkan bersama-sama dengan Kristus kita diikut sertakan untuk berjuang mengatasi semua kekacauan hidup itu, menjadikan kita mampu bertahan dan tidak goyah dengan apa yang diperhadapkan dunia, dengan hegemoninya yang jikalau kita tidak kuat bisa membuat kita menderita. Menerima Yesus sebagai roti hidup artinya dengannya kita akan selalu diyakinkan dan menjadi pemenang yang sanggup bertahan menghadapi serangan si jahat iblis dengan tawaran gemerlapan duniawinya. Tujuan si jahat iblis hanya satu, yakni memporak-porandakan kehidupan kita, mencuri satu persatu berkat-berkat Allah dalam hidup manusia, sehingga menimbulkan misalnya rumah tangga yang tidak harmonis, generasi muda yang terperangkap dengan narkoba, penyakit-penyakit sosial masyarakat, dan lain sebagainya. Ketidakpuasan akan apa yang dimiliki, perpecahan dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus sebagai roti hidup menghantarkan kita kepada kesempurnaan hidup di dalam kasih. Allah mau kita berhasil menikmati kehidupan yang Dia berikan beserta mengusahakan isi bumi yang Dia ciptakan. Untuk itulah Allah melalui Tuhan Yesus mau memberikan kita roti hidup. Maka dari itu, marilah kita datang dan percayalah. Terimalah dan makanlah. Sebab Allah di dalam Yesus akan menyempurnakan hidup kita.
Bukankah Allah menghendaki supaya setiap orang yang melihat Anak Manusia dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Anak Manusia membangkitkan orang percaya pada akhir zaman. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini kami boleh mendengarkan sapaan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang boleh mengajarkan kami tentang roti hidup yang adalah Tuhan itu sendiri. Terima kasih Tuhan untuk roti hidup yang sudah Engkau berikan kepada kami secara cuma-cuma. Biarlah kami senantiasa hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk malam hari ini. Kami berdoa untuk kami semua, jemaat-Mu, sektor pelayanan 1 hingga 10 di Jemaat GPIB Karunia. Berkati kami semua di dalam segenap keberadaan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam studi kami. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Ya Bapa, Engkau adalah tabib dari segala tabib, untuknya lawatlah kiranya saudara-saudara kami yang sakit, dan biarlah Engkau menjamah mereka dan mereka boleh beroleh kesembuhan yang berasal daripada Tuhan melalui obat-obatan yang dimakan. Saudara-saudara kami yang terdampak oleh COVID-19, Engkau kiranya memulihkan mereka dan senantiasa memberikan mereka penghiburan agar supaya mereka selalu berpengharapan. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang mengalami duka cita ya Tuhan. Engkau hiburkan mereka senantiasa Tuhan, dan memberikan kekuatan kepada mereka bahwa apa yang terjadi, yang disaksikan ini semua adalah kekuasaan Tuhan yang akan kami alami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa untuk program vaksin yang saat ini berlangsung oleh pemerintah. Biarlah atas pimpinan Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik. Berikan pemerintahan kami mulai dari presiden, wakil presiden, jajarannya hingga paling bawah Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan agar apa yang diputuskan boleh baik adanya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kalau sebentar lagi kami semua akan beristirahat. Mari sertai kami Tuhan, jaga istirahat kami agar supaya malam hari ini boleh menjadi bagian dari istirahat kami, sehingga kami masih boleh dibangunkan pada esok pagi dengan tubuh sehat sentosa, tidak kurang suatu apapun, untuk melanjutkan kembali karya dan layan kami yang sudah Engkau percayakan. Terima kasih Bapa Surgawi, inilah kami anak-anak-Mu. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan ucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang mengikuti renungan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu